Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang query pada Microsoft Access. Maka pertama kita buka dulu Microsoft Access. Ini merupakan video kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi kita sudah punya database. Kita buka database perpustakaan dari pertemuan pada video sebelumnya. Di sini kita memiliki 3 buah tabel, yaitu tabel buku, tabel mahasiswa, dan tabel peminjaman. Kita lihat data dari masing-masing tabel tersebut. Tabel buku ini ada 1 data, kemudian tabel mahasiswa ini ada 2 data, ada 1 data, kemudian tabel peminjaman juga ada 1 data. Nah, apa yang dimaksud dengan query? Query adalah objek database yang digunakan untuk menampilkan kembali data sesuai dengan permintaan. Nah, query itu adalah sebuah permintaan data. Jadi kita bisa menampilkan data yang ada pada tabel ini sesuai dengan permintaan pengguna. Sebagai contoh, saya akan tambahkan pada tabel mahasiswa. Tambahkan tabel mahasiswa, misalnya dengan name 20002, kita beri nama Budi, alamat, kemudian email, kemudian nomor telepon. Kita tambahkan beberapa tabel. Kita tambahkan beberapa data, maksud saya. Oke, di sini kita sudah menambahkan 4 buah data pada tabel mahasiswa, dan saya ingin menambahkan 1 field lagi pada tabel mahasiswa ini. Kita masuk ke design view, kemudian saya akan tambahkan jenis kelamin. Kita tambahkan datanya, misalnya kalau laki-laki ini kita beri huruf L, kemudian perempuan kita beri huruf P. Oke, nah ini adalah tabel data mahasiswa yang sudah saya perbaiki dengan beberapa data dan tambahan 1 bit. Berikutnya kita akan membuat sebuah query. Query ini merupakan permintaan data, di mana data ini dapat ditampilkan dari hanya 1 tabel atau beberapa tabel. Nah, kita akan coba menampilkan data dari 1 tabel. Jadi membuat query yang sumber datanya dari 1 tabel. Kita pilih menu create, kemudian kita buat query. Kita bisa menggunakan query wizard, atau kita juga bisa menggunakan query design.
Nah, ini adalah query design. Kita akan coba dengan menggunakan query design ini, yaitu saya akan menampilkan data mahasiswa dengan query laki-laki atau perempuan saja. Kita tambahkan add. Oke. Nah, ini adalah tabel mahasiswa. Kemudian query yang akan kita tampilkan apa saja. Pada tabel mahasiswa ini terdiri dari beberapa field, yaitu name, nama, alamat, email, nomor HP, dan jenis kelamin. Tidak semua data ini harus ditampilkan. Jika kita ingin menampilkan semua data, maka ada tombol bintang ini yang bisa kita pakai. Itu artinya kita menampilkan semua data. Contoh, bintang ini saya tarik ke sini, ke field yang akan ditampilkan. Misalnya, nah kita lihat, maka semua data ini ditampilkan. Kemudian kita kembali lagi ke desain. Ini saya tidak ingin menampilkan mahasiswa titik bintang ya. Kita akan coba menampilkan salah satu. Jadi penulisan query itu sebenarnya nama tabel kemudian diikuti dengan tanda titik nama fieldnya. Sebagai contoh, saya ingin menampilkan name dari tabel mahasiswa ini. Saya tarik ke field yang pertama. Jadi ini field name, kemudian ada tabelnya mahasiswa. Kemudian saya tampilkan namanya. Nama dari mahasiswa, kemudian saya tampilkan jenis kelaminnya. Nah, kita ini akan menampilkan data hanya 3 field saja, yaitu nama, name, dan jenis kelamin dari mahasiswa, tanpa menampilkan keterangan-keterangan yang lain, atribut yang lain atau field yang lain. Sehingga kita bisa lihat di sini adalah name, nama, dan jenis kelamin. Data ini sama dengan data tabel mahasiswa. Kita lihat tabel mahasiswa ini sama. Hanya yang ditampilkan adalah name, nama, dan jenis kelamin. Sedangkan informasi yang lain ini tidak ditampilkan. Nah, name, nama, dan jenis kelamin. Oke, kita bisa simpan query ini ya dengan nama, misalnya query saya beri nama key mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, mahasiswa. Jadi ini query jenis kelamin mahasiswa. Nah, di sini ada objek terbentuk query dan ada nama query-nya. Sehingga kalau kita tutup semua di sini, datanya kita tutup. Kemudian kita lihat yang tampil adalah ini. Nah, baru saja yang kita lakukan ini adalah query untuk menampilkan data dari satu tabel. Selanjutnya, bagaimana query untuk menampilkan data dari 2 tabel atau lebih misalnya. Baik, kita akan lihat data pada tabel dulu. Di sini ada peminjaman, kemudian di sini ada buku. Di sini ada mahasiswa dan di sini ada buku. Nah, kita untuk dapat menampilkan beberapa data dari tabel ini, kita mencari hubungan antara 2 buah tabel. Contoh, kita ambil dari tabel peminjaman. Di tabel peminjaman ini ada name, tetapi tidak ada nama dari mahasiswa. Sehingga ketika kita melihat data peminjaman ini, siapa ya nama mahasiswa yang minjam ini? Bisa ada pertanyaan seperti itu. Maka kita bisa menampilkan informasi ini secara lengkap melalui query. Di mana data nama mahasiswa itu ada pada tabel mahasiswa ini. Nah, lalu bagaimana membuat query-nya? Kita akan coba create query design. Yang pertama, kita tambahkan dulu dari tabel peminjaman. Kemudian kita ambil tabel mahasiswa. Oke. Nah, kita akan menampilkan query dari 2 buah tabel ini. Mana data yang akan muncul pertama kali? Kita lihat pada peminjaman, yaitu ID peminjamannya. Kemudian siapa yang meminjam, yaitu name-nya dulu.
kemudian nama dari mahasiswa, name yang terhubung melalui name ini kita ambil nama dari tabel mahasiswa karena nama ini adanya di tabel mahasiswa. Kemudian yang lain ini informasi tinggal mengikuti, misalnya kode buku, tanggal pinjam, kemudian tanggal harus kembali, ada tanggal kembali. Nah, ini adalah data yang akan kita tampilkan dari dua tabel, yaitu peminjaman dan mahasiswa. Hasilnya kita bisa lihat di sini ada ID peminjamnya 1, kemudian ada name-nya adalah 2001. Siapa yang meminjam ini? Ini yang meminjam adalah namanya Agus. Nah, feed nama ini diambil dari tabel mahasiswa. Kemudian yang lain tinggal mengikuti. Nah, kita bisa simpan query ini dengan nama key peminjaman. Oke, ini adalah query yang berasal dari dua buah tabel. Coba kita perhatikan lagi, di sini ada name, ada nama, ada kode buku, tanggal pinjam, tanggal harus kembali, dan tanggal kembali. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya informasi masih kurang. Kode buku ini apa sih judulnya misalnya? Nah, judul buku itu ada di mana? Judul buku ini datanya ada pada tabel buku. Sehingga kita bisa nambahkan lagi query ini tidak hanya dari dua tabel, tetapi juga dari 3 tabel. Kita pilih assign lagi. Kemudian di sini kita tambahkan satu buah tabel. Show tabel. Kemudian kita pilih yang buku. Oke. Di dalam query ini ditunjukkan ya ada grafiknya seperti ini. Ini hasil dari relationship yang pada video sebelumnya kita buat. Baiklah. Di sini ada ID, ada name, ada nama, ada kode buku. Nah, setelah kode buku ini kita ingin memunculkan informasi tentang apa judul buku tersebut. Judul buku itu ada di tabel buku yang ini. Nah, kita tinggal tarik judul buku ada di sini, kemudian kita tarik ke sebelah kanannya kode buku. Sehingga ada kode buku, judul buku. Nah, tanggal pinjam akan secara otomatis geser ke kanan. Oke, kita lihat hasilnya. Ada ID peminjaman, ada name-nya 201, itu nama mahasiswanya adalah Agus. Kemudian buku yang dipinjam adalah COM01, judul bukunya adalah Belajar Microsoft Access. Tanggal pinjamnya tanggal 9, tanggal harus kembali tanggal 16, dan tanggal kembalinya tanggal 12. Nah, ini adalah bagaimana caranya membuat query dengan menggunakan Microsoft Access. Sangat mudah dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.